terima kasih. Saya jujur aja Pak Pongki, saya sebetulnya sudah tidak mau lagi datang peresmian RPTRA Pak. Karena orang politik menuduh saya memanfaatkan RPTRA buat kampanye Pak. Makanya saya bilang, nah cuma karena terpaksa saya bilang, karena yang kita mintain duit bangun ini, minta kita hadir. Dan saya juga berusaha hadir supaya ketemu Bapak Ibu sebetulnya. Nah, tapi saya sudah katakan, kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih kerja lebih rajin, lebih jujur, ya jangan pilih saya bilang. Kita mesti pilih yang lebih baik. Itu yang saya selalu sampaikan pada masyarakat. Ya kan, masa Bapak Ibu mau pilih yang kurang baik. Tapi yang terbukti gitu ya, jangan dibohongin orang, saya bilang gitu. Nah, ini yang kita mesti belajar. Nah, kenapa kami mendorong RPTRA pakai CSR? Karena dulu waktu kita masuk ke DKI, kalau kita bangun sendiri mahalnya minta ampun. Saya minta bikin satu taman, rata-rata ngomong sama saya itu 5M. Kaget saya gitu loh. Saya mau bikin sistem kayak laporan orang kayak keluh gitu ya. Saya pengen tahu lalu lintas macet di mana, bisa dikontrol lampu. Tahu nggak dimintain berapa duit? 5 triliun. Kaget saya. Saya bilang, waduh ini kacau nih semua. Ya udah, saya minta beli bus juga mahal, beli truk sampah juga, semua mahal. Ya sudah, saya jadi tukang minta-minta tolong aja udah, sudah minta tolong bikinin supaya ada model. Nah sekarang ada 63 ya Bu Din ya, yang dibantu dikerjakan oleh CSR seperti ini. Beliau habis berapa? Ya lebih kurang di bawah 1 miliar sampai lebih mahal 1 miliar. Saya bikin anggaran sendiri. Sudah ada contoh ya, sudah ada contoh kita bikin ini. Tahun ini kita bangun sendiri 150 lokasi seperti ini. Ya terus hitung berapa duit. Rata-rata masih 3 miliar. Ini kan gawat ini. Langsung saya bilang ini nggak boleh lelangnya 3 miliar. Harus diturunkan. Dan yang ikut masih Jaya. Nah dulu perpustakaan. Bikin gedung tiap kecamatan miliar-miliaran. Betul nggak Bu? Bisa 6 miliar, 7 miliar, 10 miliar bikin gedung. Ngapain bikin perpustakaan tiap gedung-gedung, siapa yang mau datang? Lebih baik bikin yang elektronik, bikin taman, ada perpustakaan. Anak-anak kayak di kampung saya, lihat ada buku, di bawah pohon boleh baca buku sama teman-teman. Jadi kita coret uang-uang seperti itu. Nah uangnya kami buat apa? Yang sekarang yang berhasil kami lakukan, ini ibarat kata orang kampung saya, tahu nggak? Pokoknya ada beras di rumah, kira-kira gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu di kampung saya suka ngadu sama saya waktu saya jadi bupati. Kalau saya datang kampung dia bilang gini, ini abangmu, maksudnya suaminya gitu ya. Tolong Hok, tegur itu abangmu itu katanya. Dan kenapa Kak? Pagi gitu kan. Udah tidak tahu beras tinggal secalong itu satu cak susu itu loh. Ya secalong itu biasanya kita gunakan buat kaling susu. Susu kental manis itu buat bokur beras. Beras tinggal secalong, masih main gaple, nggak pulang-pulang sampai pagi katanya. Terus saya tanya, jadi maunya gimana Kak? Kalau ada beras 1 karung katanya, mau nggak pulang juga nggak apa-apa katanya. Tiap bulan nggak usah pulang nggak apa-apa. Yang penting orang di kampung rajinnya mancing apa. Makanya saya pikir yang penting sekarang di Jakarta harga beras jangan naik. Makanya kami, ya kan, kami dengan Food Station Cipinang kita mulai masuk ke pasar beras. Makanya tahun lalu sampai sekarang hampir semua provinsi, kabupaten, kota termasuk produsen beras itu harga berasnya naik. Kita masih bisa jual 7.000. Saya lihat hari ini bisa jual 6.800. Nah kita terus berusaha nahan harga beras ini. Yang belum berhasil itu daging. Kita ini apa ya, rumput Melayu ini nggak makan daging sapi, nggak rendang itu susah. Ini gara-gara orang Padang mungkin. Yang enak pokoknya rendang aja. Dan rendang sapi paling enak bukan sapi impor. Orang suka salah.
Yang paling enak masak rendang itu mesti sapi lokal. Dimasak lama itu tempuknya pas. Kalau yang impor itu nggak pas, bumbunya kurang masuk. Nah, kami lagi usahakan dengan Dharma Jaya. Tahun ini agak terlambat sedikit. Kapal sudah siap. Kami akan usahakan harga sapi itu di bawah 100.000 terus. Dan bahkan kami sedang menyiapkan untuk pemegang KJP. Kami lagi siapkan di Bank DKI satu sistem lewat kelautan perikanan. Kami mau kasih subsidi harga. Ini sebenarnya di kampung saya juga saya dengar dari dulu, orang-orang tua ya. Dulu kan orang Belanda kerja di Belitung itu sampai tahun 59 baru pulang ke Belanda. Jadi kalau dokter Belanda, ada orang kampung sakit, pertanyaannya sederhana. Bapak saya itu sopirnya dokter Belanda. Bapak saya ini nggak lulus SD sekolah. Dia bisa kerja jadi sopirnya dokter Belanda. Itu awalnya bapak saya anak kampung, dijadiin sopir. Jadi ke dokter mana masuk kampung, dia kayak asisten, dia dengerin apa kata dokter itu loh. Pakai bahasa Indonesia, dokter Belanda udah lama. Kalau sakit, pasti dia marahnya begini. Sudah berapa lama tidak makan sop sapi? Jadi orang Belanda mewajibkan tiap minggu itu ada sekali masak daging sop sapi. Walaupun kuah. Itu untuk kesehatan, kekuatan. Saya nggak ngerti apa minyaknya, apa saya nggak ngerti. Itu bapak saya tuh tertanam sekali tentang sop daging sapi ini. Nah, saya kira benar. Kerja di Belanda dulu dikasih makanan semua cukup. Sembako harus cukup. Nah, ini yang saya katakan program bagaimana kita bisa menahan harga sembako. Harga jagung kalau dibiarkan naik, akibatnya apa? Telur dan daging ayam pasti naik. Nah, ini yang kita lagi mau atur lewat food station. Tadi ada direktur utama tadi food station. Saya nggak lihat di mana. Nih, ini Pak Haji Arif yang bertanggung jawab ini. Tanggung jawab untuk ngatur. Saya bajak dia dari perusahaan lain. Ini orang hero supermarket dulu ini. Sampai ke Papua kemana kita bajak satu set. Tolong saya juga mau dagang beras, saya bilang. Saya mau seperti toko-toko lain, tapi dagang yang baik hati. Manfaatkan RPTRA, kantor lurah, ada PKK Mat untuk dagang. Nah, jadi nanti pemegang KJP bisa beli harga daging lebih murah. Mungkin setengah harga. Nah, supaya di rumah dia bisa masak untuk sop tadi. Nah, saya juga saya belajar dari pengalaman hidup aja sebetulnya. Saya punya teman SD, SMP, SD banyak yang lebih pintar dari saya. Teman SD. Tapi teman-teman ini baik. Orang kampung, tempat saya itu Melayu Muslimnya 93%. Jadi teman SD saya, kalau saya mau tanya dia nyontek, kerja berhitung, namanya Johnny. John, itu gimana hitungnya? Dia bilang apa sama saya, dengar? Kamu nggak boleh nyontek sama saya, Hok. Kamu mesti belajar yang benar. Karena kamu anak tauke. Nanti udah besar jadi tauke. Kalau jadi tauke nggak bisa berhitung, dibohongin orang. Kalau saya kan memang orang miskin, nggak mungkin jadi tauke. Makanya begitu SMP, saya sudah pelajaran saya lebih baik daripada dia. Begitu SMA, dia tertinggal jauh. Lalu saya ngomong, saya tiap kali pulang. Saya sekolah di Jakarta, bapak saya pasti wajibkan saya pulang ke Belitung, liburan harus pulang. Kalau saya minta jalan-jalan ke luar negeri kemana, nggak boleh. Nanti urusan kamu udah gede. Kamu saya sekolahkan ke Jakarta, harus pulang katanya. Dia liburan pulang bertemu dengan teman-teman. Nah, saya temukan satu hal. Kenapa teman-teman tidak semangat sekolah? Karena dia sadar nggak mungkin bapak ibunya kasih dia ongkos kuliah. Kan bisa tes masuk perguruan tinggi negeri. Ongkos hidupnya bagaimana? Perguruan tinggi negeri murah pun nggak sanggup. Itu yang membuat mereka berpikir tidak perlu belajar membantu orang tua. Nah, pengalaman ini selalu kalau saya kuliah Trisakti karena masuk UI gagal. Saya selalu sombong. Pilihan utama Fakultas Kedokteran UI. Wah, gila kan? Yang paling susah. Pilihan kedua Ambang ITB. Ya gak dapet saya. Udah dari Belitung, mintanya akhirnya dimasukin ke UKI. Bapak saya bilang, udah dah, kuliah di kedokteran aja UKI. Biar di kampung kedengarannya mirip UI sama UKI. Mirip-mirip. Nah, mirip kan? Jadi kalau orang kampung kan nggak gitu ngerti gitu ya.
Oke, mirip-mirip. Ya kalau kita nggak dapat UI Fakultas Hukum, kan ada UII di Jogja ya nggak? Di mana UII ya double gitu loh. Mirip juga. Nah jadi saya 1 minggu kuliah dokter, pengenalan. Terus saya lihat nggak cocok nih saya jadi dokter ini. Saya loncat ke Trisakti. Mereka kalau datang ke Trisakti bayar, bapak saya masih gini ngomong sama saya. Kalau datang kan dulu kan susah transfer bank, mesti bawa kontan bayar uang kuliah. Kalau datang bapak saya masih bilang gini, lu jangan sombong ya, lu jangan sombong ya. Ini gue cari duit susah nih, kayak gini ya. Terus yang kedua, kamu masih ingat ya, di kampung kita masih banyak orang lebih pintar dari kamu. Cuma kamu untungnya jadi anak saya, bisa sekolah di Trisakti. Coba kalau anak kampung semua bisa sekolah kayak kamu, pasti mereka lebih hebat dari kamu. Kamu masih ingat ya, gak boleh sombong ya. Itu selalu tuh. Kalau saya pulang liburan, kalau naik mobil sama bapak saya, lain lagi tuh cerita tuh. Lihat anak sekolah keluar dari sekolah, ramai anak sekolah keluar. Nah, lu mesti pikirin tuh, itu keluar gitu banyak tuh mau diapain tuh orang gitu banyak katanya. Itu kita pabrik aja, perusahaan nggak bisa nambah tiap tahun 1. Tapi tiap tahun yang keluar sekolah begitu banyak. Nah, kamu mesti pikirin tuh, supaya mereka tuh usahanya apa. Wah, tiap kali itu begitu kak bapak saya ngomong sama saya tuh. Dari kecil dikasih, makanya waktu saya jadi bupati, saya kirim 4 anak kuliah di Trisakti. Dapat beasiswa. Anak lulusan dari madrasah, terus dari perguruan Islam. Pakai kerudung nih anak kecil. 4 anak, cewek semua, kirim Trisakti. Saya pengen tes, bapak saya ngomong enggak, mereka lebih pintar dari saya. Masuk Trisakti, lulusnya 3 tahun, ya 3 tahun setengah, IP-nya berapa? 3,8, 3,9. Saya aja IP 2,8 pas-pasan. Berarti bapak saya bener. Nah sekarang satu anak itu lagi ngambil S3 doktor di Jepang. Dan dia ikut kapal ekspedisi di Samudra Hindia. Satu-satu orang Indonesia yang ikut. Dia belajar geologi yang sama dengan saya. Nah ini membuktikan, makin buat saya yakin, sumber daya manusia kita ini bagus. Kita akan masuki masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Sekarang dunia ini udah tanpa batas. Kita nggak bisa bilang lagi kita hanya hidup di kampung ini. Kita bersaing dengan seluruh dunia. Kalau bersaing dengan seluruh dunia, anak-anak kecil ini semua yang begitu sehat, begitu pintar. Kalau dia patah semangat, seperti teman saya, pasti turun prestasinya. Makanya tahun ini saya lagi siapkan, kalau pemegang KJP belum bisa semua KTP DKI ya, jangan salah kutip tadi. Pemegang KJP, saya sudah minta Dinas Pendidikan sampaikan ke anak-anak pemegang KJP. Kalian harus ikut tes perguruan tinggi negeri. Harus yakin kalian punya bapak namanya pemerintah Provinsi DKI. Jadi kami mau meneruskan KJP buat anak-anak yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi mungkin nilainya kira-kira, ya saya kira kasih dia 1,5 juta per bulan sudah cukup. Tapi kalau dia bisa dapat perguruan tinggi negeri di daerah Jawa Tengah, Jawa mana, nah kita jadi 1 tahun mungkin kira-kira 18 juta. Nah ini akan kita akan berikan kepada anak-anak pemegang KJP yang bisa lolos ke PTN. Nah untuk apa RPTRA? RPTRA ini tujuannya karena tiap-tiap rumah tangga kan punya kesusahan masing-masing kita. Kalau ditanya, baik gak? Semua ngaku baik. Padahal baru berantem sama lakinya di rumah. Ya kan? Baik enggak? Ya kan? Ada juga yang biasa pakai lengan pendek, sekarang jadi lengan panjang. Kenapa? Habis tabokin dari lakinya. Atau habis dicubitin istrinya pakai lengan panjang, biru. Istrinya galak, jadi dia tutup. Nah kita nggak tahu kesulitan rumah tangga masing-masing. Nah RPTRA ini dirancang dengan pemetaan sosial. Kami ingin dari bayi, dari janin sampai lansia itu berkumpul di sini. Untuk apa? Saling memperhatikan satu sama lain. Makanya fungsi Pak RW penting. Pak RW, Bu RW, Pak RT, Bu RT penting. Kalau yang umur-umur kita pasti masih ingat iklan di TV ya, yang malam-malam, Bu RT, Bu RT, gitu ya.
anak saya panas, ini termos es gitu ya. Maksudnya termorek pada itu merek gitu. Nah saya betul-betul ingin RT RW itu seperti di TV itu, karena tetangga yang dekat, RT yang memerhatikan lebih berguna daripada keluarga yang tinggalnya jauh. Jadi kita inilah keluarga. Inilah keluarga kita. Dan kita silaturahimnya bukan cuma pas ada yang meninggal atau ada yang hajatan menikah atau apapun. Tapi kami ingin silaturahimnya itu dilakukan tiap hari di sini. Bisa tiap sore berkumpul. Jadi tahu rumah siapa yang nggak ada beras, siapa yang anaknya nggak sekolah, siapa yang keluarganya sakit. Kalau sakit nggak mungkin puskesmas nggak bayar, sewa taksi bayar. Nah kami ingin dokternya yang datang. Nah ini pentingnya RPTRA. Kami juga ingin bapak-bapak ibu-ibu belajar dagang. Belajar dagang, pengajian apa baik. Tapi mesti ingat Nabi Muhammad tuh pedagang. Orang Islam sekarang cuma ikut Nabi Muhammad ngajinya doang, dagangnya lupa. Mesti ngaji plus dagang baru makmur gitu loh. Kalau ngaji mulu-mulu gimana dapat duitnya gitu kan? Kecuali pemberi tausiah dapat duit, orang biasa kan enggak. Ini mesti ada dagang. Namanya kita mau ngajarin dagang. Kita mau kerjasama dengan produsen-produsen pabrik. Ya Bapak Ibu dagang. Nanti udah daftar ke Bank DKI. Kami mau kasih kredit. Kami menyediakan 1 triliun ini. Sampai sekarang belum bisa salurkan. Kita mau tahu mana yang jujur. Kalau bunganya 1%, orang bisa hidup. Nah tahun ini saya lagi berusaha bunganya hanya 0,5% per bulan. Supaya ekonomi bisa bergerak. Tapi lewat Bank DKI. Makanya saya maksa Bapak Ibu buka rekening di Bank DKI. Terima gaji di Bank DKI. Kalau terima gaji di Bank DKI, naik bus seluruh Jakarta kagak bayar. Kan enak. Nanti semua bus Metro Mini, Kopami, Kopaja akan dibawa Transjakarta. Lalu rumah, Bapak Ibu tolong rumah yang 100 meter persegi, kalau belum ada IMB tolong urus di kantor PTSP. Ya. Nanti gambar arsiteknya gimana? Gak mampu bayar. Kami yang gambarin. Supaya Bapak Ibu ada surat IMB-nya. Ya, sekarang tahun ini berlaku 100 meter persegi tanahnya, kamar rumah tidak perlu bayar PBB lagi Bapak Ibu. Ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu itu terdorong keluar nanti jual. Tapi sekarang saya udah lihat ternyata harga tanah mahal juga loh Pak. Ada yang 10 juta, 15 juta. Di sini tanahnya berapa Pak? Yang takut aku nggak beli tanah, yang khawatir. Takut dari sini berapa tanahnya? 15 juta? 5. Nah 5 juta berarti masih pas di bawah 1 M. Kalau 100 punya tanah 100 meter Jakarta udah kaya. Tapi mungkin tahun depan tanah 100 meter, kalau RPTRA ada di mana-mana seperti ini, yang rumah pas-pasan hadap RPTRA naik nggak harganya? Naik. Kalau nggak banjir lagi ada embung naik nggak harganya? Naik. Ya kan ada bus masuk, naik juga harganya. Tinggalnya enak, urus surat enak, rumah sakit puskesmas ada, naik. Kalau naik jadi 15 juta. Harganya sudah 1,5 miliar. Kenapa PBB ya nggak? Makanya saya lagi merevisi peraturan untuk tahun depan. Rumah yang 100 meter nggak usah bayar PBB. Dia mau naik berapapun saya nggak peduli. Supaya bisa menolong. Ya kan? Tapi tidak yang di perumahan. Keenakan yang di perumahan. Maksudnya untuk rumah di kampung. Saya tidak ingin orang kampung terjebak keluar dari Jakarta. Ya. Terus ibu-ibu, kalau di sini ibu-ibu kayaknya giginya cakep-cakep ya, berseri. Kayaknya pakai Pepsodent kayak iklan dulu itu. Nah, kalau yang giginya kurang baik, tolong ke puskesmas ya. Karena saya ketemu banyak kasus suami-suami alasan meninggalkan istri adalah salah satu karena gigi katanya. Jadi tolong giginya mesti dirapiin ya. Ini serius di kampung saya. Saya nggak tahu di kampung Jakarta, ini di kampung Belitung gitu ya. Nah, ya kan? Bayangin lagi ngomong-ngomong gigi palsunya copot, gitu aja.
syok nanti. Wah, repot. Ya kan, ini juga perlu diperhatiin. Nah, ini kira-kira dari saya harap RPTRA dijaga baik-baik. Lebih penting lagi bukan tamannya, Pak RW. Saya sebetulnya bukan membicarakan tamannya. Saya membicarakan bagaimana warga saling memperhatikan, bersiraturahim, ada wadah tempatnya. Taman mah gampang, DKI punya taman banyak. Kita baru mau resmi lagi di Jagakarsa ya, 2 hektar atau 3 hektar taman, ya. Besar tamannya, bagus. Tapi itu tidak dirancang untuk dari janin sampai tua ngumpul. Belum tentu orang demen lama-lama di taman seperti itu. Kalau ini kan anak kecil main, ibunya boleh pengajian, belajar masak, belajar kue, semua ngumpul bareng. Nah, inilah hakikat RPTRA. Jadi kalau Bapak Ibu tidak peduli satu sama lain, ya gagal RPTRA itu. RPTRA bisa berhasil kalau Bapak Ibu menjadikan tempat silaturahim. Kalau ada yang mau menikah gimana? Jangan tutupin jalan, kasihan orang muter gara-gara tutupin jalan gitu loh. Pakai saja RPTRA. Ya, pakai saja RPTRA. Ya, kasih jam. Jangan pestanya 7 hari 7 malam. Ya, 2 jam cukup gitu loh. Terus anak-anak yang latihan musik bisa mentas juga di kawinan. Dan untuk menyambung Pak RW, saya langsung yakin masyarakat di sini tidak tinggal di bantaran sungai. Kenapa? Karena nyuruh saya gusur yang di sungai. Ini jahat juga. Nyuruh saya gusur. Ya, enak Bapak kakak banjir. Yang digusur kan marah-marah ke saya, Pak. Gugat saya ke Komnas HAM lagi. Nah, kami tahun ini membangun lagi 20.188 unit rumah susun. Ukurannya rata-rata 32 sampai 36. Kita lagi bangun, nanti sudah selesai semakin banyak penggusuran. Karena saya ingin pindahin orang tinggal di sana. Tinggal di sana KTP naik bus tidak bayar. Anaknya dapat KJP. 5.000 orang ada 1 dokter. Jadi harusnya bayar 15.000 per hari, kemurahan, betul nggak? Kontrak rumah aja 500.000. Nah, jadi nanti kita pengen semua orang yang belum beruntung nggak punya rumah dapat rumah di Jakarta. Tapi begitu dia udah mampu, dia harus keluar supaya yang tidak mampu bisa punya kesempatan. Nah, itu kira-kira. Terima kasih juga pada PPSU, Lurah, Camat, RT RW ya. Ini kita harap yang direkrut adalah orang setempat, PPSU. Dan PPSU jangan cuma bersih gotnya waktu saya datang acara ya. Nah, misalnya ya, saya Sabtu Minggu suka kerayapan sendiri loh, cari-cari. Terus masyarakat bisa lapor clue. Bapak Ibu punya HP kan? Yang paling murah made in Tiongkok juga Android. Jadi nggak ada alasan nggak punya iPhone, nggak ada Samsung. Jadi rata-rata top semua HP-nya. Itu tolong aktif lapor clue, QLUE, supaya lihat apa foto lapor, supaya saya bisa tahu. Saya baru tadi pagi minta lagi, udah jadi, termasuk permintaan fogging. Jadi kalau mana ada bahaya nyamuk banyak, tolong dilaporkan pakai clue. Jadi saya bisa punya peta nanti di mana yang banyak semprot nyamuk. Jadi clue itu bantu untuk laporin soal nyamuk. Ini kira-kira kami udah dorong seperti itu. Lalu bus sudah kita minta. Termasuk ada lihat yang bahaya. Ada bahaya kira-kira ini agak, ini juga buat Pak RW, Pak RT. Tolong diperhatikan warganya betul-betul. Tahun ini bukan hanya tahun perkeliruan, pesesatan saudara. Jadi banyak orang mengajarkan ajaran keyakinan yang berbeda, ya kan? Dan saya semalam ngobrol panjang dengan Pak Busro, Muhammadiyah, teman baik, ngobrol, makan, kita cerita banyak. Beliau bilang dari dulu saya membuat penelitian, memang yang mau dipecah belah itu dari sesama Islam. Jadi bukan, kalau saya nggak mungkin bikin Islam pecah. Orang Islam mana bisa terima, kalau saya juga Islam, Bapak Ibu mulai bingung tuh. Saya memberikan ajaran yang berbeda, Bapak Ibu akan mulai bingung. Kalau saya datang bawa Injil mah nggak bingung, itu mah Injil. Kita mah Quran. Tapi kalau saya bawa Quran juga, nafsirinnya beda, wah itu Bapak Ibu bisa masalah. Ya kan?
Padahal Nabi Muhammad waktu perang, saya sekolah Islam sampai SMP. Perang saja Nabi Muhammad pesannya apa? Jangan robohkan rumah ibadah, jangan bunuh ibu hamil, jangan bunuh anak-anak. Semua itu diperintahin. Yang dimaksud jihad itu kata Nabi, kalau membela diri jihad. Kalau bunuh orang nggak bersalah namanya jahat, bukan jihad. Ya kan? Itu perlu RT RW hati-hati untuk mengawasi. Laporan ini kalau takut pun kami taruh dalam clue. Kami tidak ingin ada orang yang dibodohi. Islam yang ngajarin rahmatan lil alamin kok tiba-tiba kok jadi menyeramkan. Yang jadi korban juga seperti itu. Nah ini yang penting. Ya kalau saya ngutip Gus Dur dukung saya jadi gubernur di Babel dulu. Gus Dur bilang, saya Gus, ini orang benci saya nih Gus, bilang nggak ngerti Quran gitu ya. Terus bilang Gus Dur kayak palsu. Terus Gus Dur bilang biarin aja, kagak baca aja kan beliau kan, biarin aja. Ini ada pamfletnya Gus. Terus dia bilang saya nggak bisa Quran Gus. Yang bilang gitu berarti dia menuhankan Quran, bukan menuhankan Allah. Terus dia musuhin saya beda agama nih Gus. Terus Gus bilang apa? Berarti dia menuhankan agama, bukan menuhankan Allah. Itu Gus Dur. Padahal kita ngucapin 2 kalimat syahadat itu apa? Asyhadu anna ilaha illallah, betul kan? Kalau saya lanjutin dipecat pendeta gua. Aku sekolah itu soalnya. Saya sekolah Islam. Ya kan? Jadi saya sekolah Islam. Dulu saya berpikir kalau mau menikah sama orang muslim gampang, depan KUA cuma ngucapin 2 kalimat syahadat. Langsung ketipu tuh KUA-nya tuh. Ini waktu masa muda sebelum ketemu, kalau sekarang jangan. Ya inilah kira-kira saya pikir ya, kalau masyarakat kita betul-betul saling memperhatikan, saling silaturahim, pasti warga DKI kepalanya akan penuh, tingkat kebahagiaannya baik, rohaninya baik, dia juga berpendidikan dan perutnya penuh, sehat. Ya, ini ibu-ibu harus banyak senam di sini ya, ini lapangan besar. Dan dompetnya juga penuh. Kalau naik bus kagak bayar kan dompetnya penuh, kagak tipis, betul nggak? Kalau nggak sakit juga sama. Nah ini harapan kami di DKI. Ya kita minta juga buat pemuka agama, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sholat, sembahyang apapun, ingat kami yang jadi pejabat, supaya kami tetap amanah. Kalau tambah lagi tetap satona, bukannya masuk KPK ya, tetap apalagi tablik. Dan apa lagi? Sidik, jujur, itu yang paling penting. Nah saya kira ini prinsip ini, kalau tanpa dukungan doa, nggak ada pejabat yang mampu menjalankan prinsip-prinsip yang Nabi gariskan. Nah itu harapan kami, Bapak Ibu terus doakan pejabat, tentara, polisi, wali kota, gubernur, semua pejabat asisten, sampai Ibu PKK semua didoakan. Buat untuk Ibu PKK sama yang apa tuh Bu? Jumantik ya. Tahun ini lumayan honornya naik. Kayaknya Jumantik dapat 500.000 kayaknya. Yang penting laporan, nggak laporan nggak dapat duit. Enak aja kerja kagak kerja dapat duit. Harus ada laporannya. Ya kita akan terus naikkan ini. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bekerja bukan karena uang, tapi karena memang nawaitunya benar. Ya, uang nyusul, uang pasti nyusul. Nggak usah terlalu dipusingin soal rezeki itu. Rezeki mah datang sendiri. Yang penting nama baik lebih penting. Bapak Ibu dikenal RW yang ngurusin orang, RT yang ngurusin, sampai meninggal pun Bapak Ibu seolah-olah masih hidup. Kenapa masih hidup? Kan namanya disebut terus. Oh bapak ini dulu gitu loh, ibu ini gitu loh. Berarti itu hidup terus. Kayak sekarang kan Perjaksa sampai sekarang ngomong Baharudin Lopa. Bicara polisi yang jujur, walaupun kere, sugeng. Orang ingat seolah-olah hidup. Pengacara yang miskin tapi berani, Yap Yam Hin. Sampai sekarang orang ngomong. Nah saya kira ini lebih penting buat kita. Nah saya cerita banyak, saya betul-betul ingin RPtra bertambah banyak. Saya tugaskan Pak Wali Kota, bangun yang banyak. Idealnya itu
2.500 keluarga ada satu RPtra. Nah, jadi ini akan membuat kehidupan orang lebih baik. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti lebih bahagia dengan ada RPtra seperti ini. Saya kira itu dari saya. Semoga kita bisa manfaatkan dengan baik. Terima kasih.